Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tamta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Tahukah Sobat tentang organisasi Papua Merdeka? Organisasi yang hingga sampai saat ini masih sering konflik dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Lalu bagaimanakah sejarahnya kelompok separatis ini bisa berdiri untuk menuntut agar bisa lepas dari Indonesia dan Papua bisa merdeka? Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari channel ini. Organisasi Papua Merdeka atau OPM berdiri sejak bulan Desember tahun 1961 untuk menentang penguasaan Republik Indonesia atas Irian Jaya atau sekarang Papua dan Papua Barat. Mereka mengklaim bahwa Papua merupakan wilayah kedaulatan yang berdiri sendiri dan ingin membentuk negara dan bangsa yang merdeka. Dari sisi hukum Indonesia, OPM sudah bisa dikategorikan sebagai organisasi terlarang di Indonesia karena mempunyai ideologi untuk memisahkan diri dari NKRI. Sebagai organisasi, OPM telah menempuh jalur diplomatik melalui forum-forum internasional, mempunyai bendera bintang kejora, lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua, dan lambang negara. Dalam dokumen resmi Benny Wenda adalah ketua OPM yang saat ini tinggal di Inggris. Namun ada faksi-faksi sayap bersenjata dari OPM yang melakukan teror dan penyerangan terhadap sektor-sektor publik dan orang asing atau pendatang di Papua. Mereka kadang terkoordinir secara hierarki. Namun menurut pengamat, sebagian besar adalah militan lokal yang melakukan pemerasan dengan kedok ideologi separatis demi kepentingan ekonomi semata. Latar belakang berdirinya OPM. Pada zaman kolonial Belanda, Papua atau pada waktu itu bernama Nugini Belanda merupakan salah satu daerah jajahan Belanda. Selama Perang Dunia, Nugini Belanda dan Papua Nugini bergabung menjadi sekutu pasukan Amerika Serikat untuk menolak penjajahan Jepang di area Pasifik. Setelah Perang Dunia berakhir, barulah Belanda mulai mengadakan sistem pendidikan di Papua yang menciptakan elit-elit lokal. Belanda bermaksud menjadikan Papua sebagai daerah untuk menampung Indo-Belanda yang tidak ingin pindah ke Belanda. Seperti di Indonesia, dari kaum terpelajar Papua inilah terbangun ide dan konsep nasionalisme Papua, yang merupakan akar dari lahirnya gerakan atau organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan bagi rakyat Papua. Dari sisi sosial, rakyat Papua sendiri tidak pernah terlibat langsung dalam arus nasionalisme Indonesia, baik dalam peristiwa proklamasi maupun terlibat dalam pembentukan BPUPKI. Di sisi lain, Soekarno dan Muhammad Yamin sangat berkeinginan menjadikan Papua sebagai bagian dari Indonesia. Hal ini pernah ditentang oleh Bung Hatta. Ia menyatakan bahwa Papua merupakan bangsa sendiri. Menurutnya, Indonesia untuk beberapa dekade ke depan belum siap untuk mengajari rakyat Papua. Namun dalam sidang BPUPKI, suara Hatta menjadi minoritas. Diputuskan bahwa wilayah Indonesia adalah bekas wilayah negara Belanda, termasuk di dalamnya Papua. Setelah proklamasi kemerdekaan, Papua masih belum menjadi bagian dari Indonesia. Belanda tidak mengakui klaim tersebut. Selama 11 tahun itu, Indonesia telah mengusahakan penyelesaian bilateral dengan Belanda. Namun, karena Belanda tidak mengindahkannya, Indonesia membawa persoalan Irian Barat ke forum PBB pada tahun 1954, 1955, 1957, dan 1960, namun selalu berakhir dengan tidak adanya kata sepakat. Akhirnya pada tahun 1961, Soekarno membentuk Trikomando Rakyat alias Trikora. Intinya untuk menggagalkan pembentukan negara boneka Papua dan kibarkan sang merah putih di Irian Barat, yang sekaligus menjadi pertanda dimulainya kampanye militer untuk merebut Irian Barat dari kekuasaan Belanda.
Konflik militer dalam skala besar nyaris pecah setelah Indonesia mengerahkan pasukannya secara besar-besaran atau Operasi Jayawijaya untuk menggempur pasukan Belanda. Belanda bahkan membentuk pasukan sukarelawan lokal yang bernama Papua Volunteer Corps atau PVC yang sudah terlatih baik dan sempat bertempur melawan pasukan RI ketika melancarkan Operasi Trikora. Karena takut Indonesia jatuh ke tangan komunis, penasihat keamanan nasional McGeorge Bundy melobi Presiden Amerika Serikat yaitu John F. Kennedy untuk menegosiasikan transfer pemerintahan Nugini Barat ke Indonesia. Perjanjian New York dirancang oleh Robert Kennedy dan ditandatangani oleh Belanda, Indonesia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Agustus tahun 1962. Ditetapkan bahwa Indonesia akan mengurus Papua secara administratif, yang dilanjutkan dengan referendum yang dinamakan Penentuan Pendapat Rakyat atau Perpera untuk menentukan apakah Papua bergabung dengan Indonesia atau menjadi negara merdeka. Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969. Pada tahun 1969, pada akhirnya Perpera dilaksanakan. Soeharto yang pada waktu itu menggantikan Soekarno sebagai Presiden Indonesia menugaskan Ali Murtopo untuk mengamankan suara. Ia mempunyai kewajiban untuk memastikan Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia, karena 3 tahun sebelumnya, pada tahun 1967, ditandatangani pemberian kontrak karya kepada Freeport. Dengan kontrak karya itu, Freeport diberikan hak untuk mengeruk gunung biji yang kaya tembaga dalam periode 30 tahun. Dari situlah mulai terjadi konflik-konflik dengan masyarakat Papua. Lokasi Freeport adalah daerah yang sakral bagi suku-suku tertentu di Papua. Apalagi Perpera hanya dihadiri oleh 1025 orang, yang menurut mereka hanyalah orang-orang pilihan dari pemerintah pusat, dan juga ada intimidasi. Mereka yang menolak proses itu kemudian menjadi bagian dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM, karena mereka ingin membentuk sebuah negara sendiri di Papua. Sejarah dan aksi OPM, Deklarasi Republik Papua Barat. Nicholas Chowe dan 2 komandan OPM Seth Javed Rumkorem dan Jacob Hendrik Prai berencana mendeklarasikan kemerdekaan Papua pada tahun 1971. Pada tanggal 1 Juli tahun 1971, Rumkorem dan Prai mendeklarasikan Republik Papua Barat dan segera merancang konstitusinya. Sejak tahun 1976, para pejabat perusahaan pertambangan Freeport Indonesia sering menerima surat dari OPM yang mengancam perusahaan dan meminta bantuan dalam rencana pemberontakan. Perusahaan menolak bekerjasama dengan OPM mulai tanggal 23 Juli hingga 7 September tahun 1977. Milisi OPM melaksanakan ancaman terhadap Freeport dan memotong jalur pipa slurry dan bahan bakar, memutus kabel telepon dan listrik, membakar sebuah gudang, dan meledakkan bom di sejumlah fasilitas perusahaan. Freeport memperkirakan kerugiannya mencapai 123.871 US dollar. Pada tahun 1982, didirikan Dewan Revolusi OPM atau OPM-RC di bawah kepemimpinan Moses Veror. OPM-RC berusaha meraih kemerdekaan melalui kampanye diplomasi internasional. OPM-RC bertujuan mendapatkan pengakuan internasional untuk kemerdekaan Papua Barat melalui forum-forum internasional seperti PBB, Gerakan Non-Blok, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN. Pada tahun 1984, OPM melancarkan serangan di Jayapura, ibu kota provinsi, dan kota yang didominasi orang Indonesia non-Melanesia. Serangan ini langsung diredam oleh militer Indonesia dengan aksi kontra pemberontakan yang lebih besar. Kegagalan ini menciptakan eksodus pengungsi Papua yang diduga dibantu OPM ke kem-kem di Papua Nugini. Pada tanggal 14 Februari tahun 1986, Freeport Indonesia mendapatkan informasi bahwa OPM kembali aktif di daerah mereka dan sejumlah karyawan Freeport adalah anggota atau simpatisan OPM. Pada tanggal 18 Februari, sebuah surat yang ditandatangani oleh jenderal pemberontak memperingatkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Februari tahun 1986 akan turun hujan di Tembagapura sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Sejumlah orang tak dikenal memotong jalur pipa slurry dan bahan bakar dengan gergaji, sehingga banyak slurry, biji tembaga, perak, emas, dan bahan bakar diesel yang terbuang. Selain itu,
Mereka membakar pagar jalur pipa dan menembak polisi yang mencoba mendekati lokasi kejadian. Pada tanggal 14 April tahun 1986, milisi OPM kembali memotong jalur pipa, memutus kabel listrik, merusak sistem sanitasi, dan membakar ban. Kru teknisi diserang OPM saat mendekati lokasi kejadian, sehingga Freeport terpaksa meminta bantuan polisi dan militer. Dalam insiden terpisah pada bulan Januari dan Agustus tahun 1996, OPM menawan sejumlah orang Eropa dan Indonesia. Pertama dari grup peneliti, kemudian dari Kem Hutan. 2 sandera dari grup pertama dibunuh dan sisanya dibebaskan. Pada bulan Juli tahun 1998, OPM mengibarkan bendera mereka di Menara Air Kota Biak di Pulau Biak. Mereka menetap di sana selama beberapa hari sebelum militer Indonesia membubarkan mereka. Flap Karma termasuk di antara orang-orang yang ditangkap. Pada tanggal 24 Oktober tahun 2011, Domingus Octavianus Awes, kepala polisi Mulia, ditembak oleh orang tak dikenal di Bandara Mulia Puncak Jaya. Kepolisian Indonesia menduga sang penembak adalah anggota OPM. Rangkaian serangan terhadap polisi Indonesia memaksa mereka menerjunkan lebih banyak personil di Papua. Pada tanggal 21 Januari 2012, orang-orang bersenjata yang diduga anggota OPM menembak mati seorang warga sipil yang sedang menjaga warung. Ia adalah transmigran asal Sumatera Barat. Lalu pada tanggal 8 Januari tahun 2012, OPM melancarkan serangan ke bus umum yang mengakibatkan kematian 3 warga sipil dan 1 anggota TNI serta 4 lainnya cedera. Pada tanggal 31 Januari tahun 2012, seorang anggota OPM tertangkap membawa 1 kg obat-obatan terlarang di perbatasan Indonesia Papua Nugini. Obat-obatan tersebut diduga akan dijual di Jayapura. Pada tanggal 8 April tahun 2012, OPM menyerang sebuah pesawat sipil Trigana Air setelah mendarat yang akan parkir di Bandara Mulia, Puncak Jaya, Papua. 5 militan bersenjata OPM tiba-tiba melepaskan tembakan ke pesawat, sehingga pesawat kehilangan kendali dan menabrak sebuah bangunan. Semua korban adalah warga sipil. Pada tanggal 1 Juli tahun 2012, patroli keamanan rutin yang diserang OPM mengakibatkan seorang warga sipil tewas. Korban adalah kepala desa setempat yang ditembak di bagian kepala dan perut. Seorang anggota TNI terluka oleh pecahan kaca. Pada tanggal 9 Juli tahun 2012, 3 orang diserang dan tewas di Paniai, Papua. Salah satu korban adalah anggota TNI, 2 lainnya adalah warga sipil, termasuk anak berusia 8 tahun. Anak tersebut ditemukan dengan luka tusuk di bagian dada. Pada tanggal 1 Desember tahun 2018, sebanyak 31 pekerja jembatan di Jalan Trans Papua di Kabupaten Duga dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata, bagian dari faksi militer OPM. Pembunuhan itu dilakukan pada Hari Papua Merdeka. Aksi-aksi brutal OPM masih sering terjadi hingga sampai saat ini. Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan tentang sejarah berdirinya OPM hingga memberontak ingin melepaskan diri dari NKRI. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.